Kami, komunitas pembelajar di Cikal, tahun ini memulai sebuah program baru yang membuat kami sangat bersemangat. Program pendidikan sekolah menengah pertama dan program pendidikan sekolah menengah atas di Cikal. Sebetulnya saat kita berbicara tentang kontinum pendidikan Cikal, terbagi menjadi beberapa tahapan, yang semua tahapannya ini dibuat berdasarkan tahap perkembangan anak dan remaja. Di Cikal, program pendidikan sebetulnya dimulai dari usia 6 bulan, sampai usia 2 tahun, itu untuk kelas bayi-bayi sampai dengan adik-adik. Kemudian usia 2 sampai 4 tahun di kelas kakak-kakak dan pre-kindergarten. Usia 4 sampai 8 tahun itu kelas TK atau reception junior sampai kelas 2 SD. Kemudian usia 8 sampai 11 tahun di kelas 3 sampai 5 SD, usia 11 sampai 16 tahun di kelas 6 SD sampai dengan kelas 1 SMA. Dan usia 16 sampai 18 tahun di kelas 11 dan 12 atau kelas 2 dan 3 SMA. Mengapa program pendidikan Cikal dibagi menjadi beberapa tahapan seperti itu? Sebetulnya karena melihat bahwa tugas perkembangan anak dan remaja di usia itu semua berbeda-beda, sehingga kemudian membutuhkan penekanan kurikulum spesifik yang tepat untuk memenuhi kebutuhan murid dengan karakteristik yang sangat unik dan berbeda-beda. Berbicara tentang kurikulum sekolah menengah Cikal, maka kita akan melihat sebetulnya aspek pendidikan yang lebih penting itu bukan tangible kurikulumnya, bukan apa saja mata pelajarannya, apa saja buku-buku yang digunakan, kemudian setting kelasnya seperti apa, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah intangible kurikulum. Apa visi dan misi sekolahnya, apa hal-hal yang ingin dikembangkan pada murid-murid yang seringkali memang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi bisa kita rasakan dalam budaya sekolah tersebut. Usia remaja, usia di mana murid-murid Cikal akan bersekolah di jenjang SMP dan SMA ini adalah usia di mana seseorang sebetulnya mengeksplorasi berbagai bidang ilmu dan keterampilan penting. Ini adalah masa di mana anak harusnya mendapatkan kesempatan untuk melihat sebetulnya apa ya yang cocok untuk saya, dan setelah dia mengeksplorasi mendapat kesempatan untuk mendalami bidang itu. Karena usia remaja adalah usia di mana seorang mengenal dirinya dengan segala kelebihan dan kelemahannya, serta juga kemudian memahami perannya dalam lingkungan seperti apa yang bisa dia lakukan dalam lingkungan sosial yang beragam. Usia ini adalah usia yang sangat menentukan dalam proses pendidikan. Karena apa? Karena di usia ini remaja akan menentukan persepsi akan dirinya, apa yang saya bisa lakukan, apa yang mungkin bisa saya lakukan, dan apa yang akan saya lakukan di masa-masa kehidupan saya selanjutnya. Kurikulum sekolah menengah Cikal tidak pernah hanya bicara tentang perkembangan akademis, karena kami percaya bahwa kurikulum yang utuh adalah kurikulum di mana seluruh aspek perkembangan anak murid dianggap sebagai sesuatu yang esensial. Jadi keberhasilan secara akademik, keberhasilan secara sosial, keberhasilan secara emosional, spiritual, fisikal, dan artistik itu saling mendukung dan melengkapi keberhasilan proses pendidikan murid. Kurikulum ini memenuhi kebutuhan individual karena pada akhirnya kita yakin bahwa setiap anak punya keunikan dan dia harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dengan mengandalkan kelebihan dan keunikannya itu. Semua murid didorong untuk punya rencana dan sasaran belajar yang juga direview secara berkesinambungan dengan guru. Dan tujuan utamanya selalu adalah mencapai hasil terbaik bagi dirinya. Refleksi secara berkesinambungan, kemudian umpan balik yang komprehensif, semua menjadi bagian tidak terpisahkan dari program sekolah menengah Cikal. Cara belajar paling efektif untuk remaja di usia ini sebetulnya adalah dengan pendekatan yang menantang. Tantangan selalu berhasil mendorong seseorang untuk punya motivasi yang lebih untuk belajar. Jadi semua murid di Cikal sebetulnya belajar untuk menghadapi kesulitan dan mendapatkan pengalaman sukses dalam mengatasi masalah-masalah. Pada akhirnya, kurikulum sekolah menengah bertujuan untuk mentransformasi tingkah laku murid. Jadi kalau kita bicara tentang kapan sih pendidikan atau proses belajar sesuatu itu selesai, di Cikal kami selalu berbicara tentang terjadi perubahan tingkah laku murid. Bukan hanya dia tahu tentang sesuatu atau bisa merasakan atau punya pemahaman kognitif, tapi betul-betul merubah perilakunya. Situasi kelas atau bahkan situasi di luar kelas dan situasi dalam kehidupan dia sehari-hari menjadi tolak ukur dari keberhasilan proses belajar. Kurikulum sekolah menengah Cikal dikembangkan oleh tim kurikulum kami dengan mengkombinasikan tuntutan kurikulum nasional dari Departemen Pendidikan Nasional, kemudian juga kerangka kurikulum middle years program dan diploma dari International Baccalaureate Organization, dan juga aspek-aspek kompetensi Cikal yang kami yakini penting difahami oleh pembelajar di usia remaja ini.
Kalau bicara tentang program akademiknya, sebetulnya ada 3 kelompok utama dalam mata pelajaran di sekolah menengah ini. Yang pertama adalah core academic subjects atau bisa dibilang mata pelajaran inti, dan mungkin juga ini seringkali bisa ditemui dalam berbagai bentuk sekolah lain, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, humanities atau ilmu pengetahuan sosial, science, teknologi informasi dan komputer, serta seni yang di dalamnya ada seni rupa dan juga seni pertunjukan. Seni pertunjukan terdiri dari drama, musik, dan tari. Semua mata pelajaran dalam kelompok ini wajib dipelajari murid di setiap semester dan juga memiliki standar minimal yang mencakup semua tujuan pelajaran dari kurikulum nasional ataupun kurikulum IB. Nah, pengelompokan kedua dari mata pelajaran yang ada di sekolah menengah Cikal adalah mata pelajaran khas Cikal, yang kami yakini menjadi pengalaman yang mutlak penting bagi semua murid sekolah menengah. Di Cikal, pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing itu mendapatkan frekuensi yang sangat sering. Sebetulnya setiap hari anak-anak mendapatkan pengalaman ini karena kami percaya bahwa bagian dari sekolah yang penting adalah mengembangkan pengalaman spiritual yang bermakna bagi siswa. Kemudian pendidikan fisik dan olahraga, ini juga bagian penting dari kurikulum kami dari level yang sangat kecil sampai level tertinggi di kelas 3 SMA. Ada juga program Cikal Aksi-Aksi yang sebetulnya membahas tentang isu-isu global dan juga memberikan kesempatan pada murid-murid untuk melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian pendidikan personal dan sosial, pendidikan yang berbicara tentang bagaimana murid-murid bisa menjadi individu yang lebih utuh secara psikologis. Di kelompok ini juga ada pelajaran keindonesiaan yang terdiri dari kewarganegaraan, kesusastraan Indonesia, serta seni dan kebudayaan Indonesia. Nah, pembahasan di kelas pada kelompok kedua mata pelajaran khas Cikal ini sebetulnya bukan cuma bicara tentang mata pelajaran, tapi juga memperkaya seluruh proses belajar dan menjadi nafas dari kurikulum ini. Pelajaran agama 4 kali dalam seminggu, olahraga 3 kali seminggu, diskusi isu-isu psikologi remaja yang relevan. Semua pengalaman ini jadi bagian yang sangat penting dari pencapaian kurikulum sekolah menengah Cikal, serta juga pencapaian misi Cikal 5 Stars kompetensi yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan kami. Kelompok mata pelajaran ketiga adalah kelompok mata pelajaran pilihan. Ini juga sangat unik karena sebetulnya sejak awal kurikulum sekolah menengah Cikal itu dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan murid yang sangat beragam, yang punya minat dan bakat masing-masing. Jadi pilihan mata pelajaran pilihan sangat banyak dan juga bisa diambil baik dalam jangka waktu pendek, jadi hanya untuk 1 semester, ataupun selama seluruh masa belajarnya di sekolah menengah. Dalam penyelenggaraan mata pelajaran pilihan ini, Cikal bekerja sama dengan banyak sekali institusi dan juga praktisi dari luar sekolah. Murid-murid bebas mengeksplorasi bidang-bidang yang kalau di zaman kita sekolah dulu mungkin tidak terbayang akan dipelajari oleh anak SMP dan SMA. Arsitektur, studi film, jurnalisme, desain fashion, bioteknologi, statistik, periklanan, berbagai jenis bahasa asing, ensemble tiup, mematung dan sebagainya, semua menjadi pilihan-pilihan yang bisa dieksplorasi dan didalami di kelompok mata pelajaran pilihan. Proses belajarnya sendiri itu sebetulnya jam pelajaran untuk level anak SMP dan SMA itu beragam tergantung tingkat kelasnya, tapi alurnya selalu sama, yaitu selalu dimulai dengan sesi bersama wali kelas masing-masing di 20 menit pertama. Kemudian murid akan berpindah-pindah ke berbagai kelas khusus sesuai dengan jadwal pilihannya masing-masing. Yang unik adalah selain memiliki kelompok kelas inti dengan 24 anak lain dan seorang wali kelas, setiap murid di sekolah menengah Cikal juga memiliki kelompok komunitas belajar yang terdiri dari gabungan 5 kelas dari berbagai tingkatan. Nah, setiap kelompok komunitas belajar ini akan didampingi oleh seorang konselor sekolah. Struktur kelas seperti ini, ada 2 kelompok besar, kelompok kelas dan kemudian kelompok komunitas belajar, akan merangsang interaksi dan komunikasi yang intens dan sangat positif antara murid dan semua guru yang ada di dalam sekolah. Sehingga isu-isu seperti isu bullying, isu persaingan antar angkatan, semua itu adalah isu yang tidak akan terjadi di sekolah menengah Cikal. Dan juga yang lebih penting lagi adalah semua murid akan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan dan juga dilihat sebagai individu yang utuh dari berbagai sudut pandang. Karena komunikasi yang intens antara berbagai guru yang mengajar bidang-bidang pelajaran yang berbeda dalam sebuah komunitas belajar.
Salah satu bagian yang juga penting dari kegiatan belajar mengajar di Cikal adalah upaya kami untuk menerapkan kelas digital. Setiap murid menggunakan satu laptop dan kemudian bukan cuma belajar menggunakan teknologi, karena bukan itu bagian yang pentingnya sebetulnya, tapi bagaimana murid-murid mengembangkan kemampuan mengintegrasikan dan menggunakan teknologi dalam berbagai bidang ilmu pada saat yang bersamaan. Murid-murid belajar mendesain teknologi untuk memecahkan berbagai masalah. Teknologi memang memudahkan dan memperkaya proses belajar, dan yang paling penting sebetulnya teknologi bisa memberi umpan balik dan penilaian kepada murid mengenai hasil belajarnya dengan tempo yang sangat cepat. Teknologi juga menjadi bagian yang penting dalam komunikasi antara murid dengan guru, komunikasi antara orang tua dengan guru, dan juga dalam semua komponen sekolah. Siklus 1 tahun ajaran di Sekolah Menengah Cikal itu didesain untuk memberikan pengalaman yang variatif. Jadi setting masuk kelas di jam yang sama dan keluar pada jam yang sama itu tidak terjadi sepanjang tahun ajaran, karena sebetulnya kegiatan kunjungan lapangan, pementasan seni, proyek riset dan pengabdian masyarakat di berbagai daerah, program-program magang di program kami ada Classroom Without Walls itu berlangsung selama sekitar 2-4 minggu setiap tahunnya. Nah, semua murid mendapatkan kesempatan terlibat dalam merancang program-program khusus ini untuk bisa mempraktekkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam berbagai situasi. Penghargaan terhadap keberhasilan murid itu juga jadi bagian yang penting dari hari-hari kami di Cikal. Penilaian hasil belajar berlangsung secara kontinu. Bentuknya tentu tidak saja tes tertulis, tapi juga lewat proyek khusus, presentasi ide, berbagai tugas esai, kegiatan menulis, fiksi ataupun non-fiksi menjadi bagian yang penting dari kurikulum. Kemudian juga portfolio hasil karya, semua bentuk digunakan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman murid. Sehingga pada akhirnya perkembangan masing-masing murid bisa terpantau dan semua komponen di sekolah memahami sebetulnya apa kriteria dan keberhasilan yang perlu dicapai oleh murid di setiap jenjang kelas. Di akhir kelas 9, murid-murid juga dapat mengikuti ujian nasional sesuai dengan ketentuan Depdiknas. Di akhir kelas 10, murid secara mandiri merancang dan menjalankan sebuah proyek personal yang menunjukkan pencapaiannya mengikuti kurikulum sekolah menengah ini. Di kelas 11 dan 12 juga ada ujian-ujian tertentu yang akan diikuti oleh anak tergantung pada jurusan apa yang dipilihnya, apakah dia mengikuti jalur pendidikan sesuai kurikulum Depdiknas atau mengikuti program IB diploma dari International Baccalaureate Organization. Pada intinya kami yakin bahwa pengalaman di Sekolah Menengah Cikal akan menjadi pengalaman yang merubah hidup murid-murid kami dan menumbuhkan kompetensi komunitas pembelajar seumur hidup di Cikal. Pada akhirnya bermanfaat bukan hanya untuk murid-murid ini, tapi mereka akan menjadi individu yang terus membawa perubahan positif dalam kehidupan di lingkungan sekitarnya yang paling dekat sampai dengan lingkungan yang lebih besar, dan pada akhirnya berkontribusi lebih banyak untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini.